Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Yudhiti Ahmad dengan NIM 2200018464. Di sini saya akan merepresentasikan atau menjelaskan mengenai speech recognition yang data setnya sudah saya ambil dari Kaggle dan sudah saya lakukan pemrosesan. Baik untuk yang di sini terlihat kodenya, yang pertama itu ada mengimpor library Leprosa. Ini untuk mengelola file audio. Kemudian di sini ada juga NAMPI SNP dan import Panda SPD dan lain sebagainya. Kemudian untuk yang proses pertama kita masuk ke bagian simulasi atau kita akan membuat data dummy, misal seperti data dummy X dan data dummy Y, di mana sampel satu sampelnya itu ada 100, kemudian fiturnya 13. Fiturnya ini 13, kita mengambil contoh atau yang paling umum digunakan orang itu yaitu MFCCS dan label emosi. Kemudian random seed-nya itu ada 42. Untuk emosinya sendiri itu kita ambil ada 4, yaitu happy, sad, angry, dan neutral. Kemudian kita dataset tersebut kita lakukan pembagian dan kita lakukan pembagian menjadi dua, yaitu data testing dan data training. Setelah kita membagi dataset tersebut menjadi dua, kita lakukan normalisasi fitur. Seperti yang terlihat di sini ada bentuk data train 80,13 dan bentuk data testing 20,13. Kemudian di sini ada evaluasi model atau prediksi pada data tes. Seperti yang terlihat di sini, kita bisa melihat hasil dari akurasi dan report classification-nya. Kemudian di sini ada juga model evaluasi untuk memvisualisasikan distribusi kelas sebelum dan sesudah splitting atau pembagian. Yang di sini itu menampilkan visualisasi atau diagram atau grafik distribusi kelas dari training set dan testing set yang menunjukkan bahwa jumlah emosi pada distribusi kelas training set sebanyak 25, 23, dan neutral itu sebanyak 25. Angry sama seperti neutral, dan happy itu yang terendah yaitu 15. Di sini terlihat juga ada confusion matrix. Kemudian di sini kita menggunakan dataset Trapdesk dari Kaggle yang sudah saya bilang sebelumnya. Datasetnya itu kita ambil dari Kaggle. Kemudian kita mengimpor lagi matplotlib, pyplot SPLT, dan Librosa display. Nah, di bagian sini tuh ada proses di mana kita mengganti kode yang menggunakan load dataset. Kemudian kita memproses dataset dari Rapdesk tersebut yang sudah diunduh dari Kaggle. Kemudian fetch dataset Rapdesk itu didefinisikan di sel sebelumnya seperti yang ini. Lalu di sini kita memprint atau mengoutputkan, memproses file dari Rapdesk tersebut. Lalu di sini ada buat data frame dari fitur dan label. Kemudian ada fungsi hapus baris dengan emosi unknown jika ada. Dan di sini ada proses file dari Kaggle Rapdesk dari dataset tersebut. Proses aktorsnya, jumlah file yang diproses itu ada 1440. Lalu di sini kita memisahkan fitur X dan label Y dari data frame tersebut. Kita hanya mengambil kolom fitur sebagai NumPy array dan mengambil kolom label sebagai NumPy array juga. Dan kemudian di sini kita melakukan evaluasi model, yang kita memperbarui evaluasi model dengan prediksi pada data test. Sebelumnya kita sudah melakukan evaluasi model
dengan figur fix size-nya itu 10,4 kalau nggak salah tadi di atas. Dan ini sekarang kita lakukan ulang atau kita perbarui jadi 12,5. Maka hasil tampilannya itu akan untuk hasil akurasi modelnya pun ikut berbeda juga jadi 0,65. Kemudian di sini ada grafik untuk distribusi kelas training set dan distribusi kelas di mana emosi angry atau marah itu sejumlah 155 dan yang terendah itu ada emosi neutral sejumlah 70. Kemudian untuk visualisasi emosi dari dataset Rabdes, di sini ada kita menampilkan visualisasi untuk menghitung emosi dari emosi marah, kalem, disgust, fearful, happy, neutral, sad, dan surprise. Dan hasil yang kita dapatkan adalah emosi kalem mempunyai jumlah paling banyak atau sekitar 14.500 dan emosi netral atau netral itu berjumlah 6.500. Kemudian di sini kita menggunakan data frame DF untuk mendapatkan fat file di mana apa namanya fat-nya itu nanti kita mengambil fat-nya itu dari baris-baris pertama yang memiliki emosi happy untuk bagian blok codingan ini. Kemudian untuk yang ini itu ada emosi sad dan angry, kemudian ada juga yang kalem dan seterusnya. Kemudian ini kita menggunakan data frame DF juga untuk memproses trimming audio yang fungsinya itu sudah diperbarui untuk menerima data frame. Kemudian kita menggunakan label list juga dari hasil trimming tersebut. Lalu kita menggunakan hasil trimming dan unique values juga. Kemudian ini ada tampilan spektrogram untuk audio dengan emosi kalem. Kemudian ada waveflow for audio with calm emotion juga. Dan di sini kita mengimpor Librosa lagi. Bisa terlihat jelas di sini semua ada tampilan-tampilan dari spektrogram, ada Chrome, ada MFCC, RMS energi dan pitch atau pin. Dan ini ada emotion angry atau audio yang merepresentasikan tentang emosi marah. Terus ada koma filtersnya juga, RMS energi dan lain-lain seperti yang di atas sebelumnya. Dan yang terakhir ini ada Mel spektrogram. Baik, mungkin cukup sekian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.